Untuk berbincang pagi hari ini di Marketplace sudah terhubung melalui video conference ada Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi, Ayah Baik, Channel. ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami Mas Reza. Ada dua IPO pagi hari ini, ada Mind dan juga ada Kaki ya. Kalau kita lihat emiten yang baru saja melakukan IPO ini secara sektor ataupun mungkin secara fundamental, Anda melihatnya seperti apa Mas Reza? Ya, jadi kalau kita lihat dari kedua emiten ini kan memang bergerak di dua sektor yang dua sektor yang berbeda ya gitu. Tapi yang saya lihat adalah kedua kedua sektor ini atau kedua emiten ini tampaknya memang sedang menyiapkan sejumlah ekspansi yang akan dilakukan ya gitu. Dan kita melihat di tengah kondisi makroekonomi yang ya boleh dikatakan kurang bersahabat saat ini, kedua emiten ini masih bisa menunjukkan adanya eksistensi dan juga rencana ekspansi sehingga kita harapkan dengan perolehan dana IPO nantinya itu bisa membuat kinerja mereka bisa lebih baik lagi Ya, seperti itu. artinya ini menjadi corporate action yang memang perlu kemudian dilakukan oleh perusahaan untuk lebih ekspansif lagi begitu ya. Ya, Oke, tapi ya, secara betul sekali. sektoral memang cukup menarik ya kedua saham ini ya, Mas, ataupun mungkin secara potensi gitu. Iya, kedua sektor ini sebenarnya masih cukup prospektif ya kalau kita lihat ya. Misalkan seperti di mana di Sinar Terang Mandiri itu kan mereka bergerak di bidang jasa pertambangan itu kan. Terus kemudian berikutnya emiten yang satu lagi pun juga kalau kita lihat mereka bergerak di bidang infrastruktur gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kedua sektor yang secara prospektif sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi yang kita harapkan bisa lebih baik ke depannya, tentu permintaan akan uh, barang dan jasa terkait dengan di sektor pertambangan maupun infrastruktur kan harusnya kan bisa mengalami peningkatan untuk dari kedua emiten ini paling tidak bisa mengambil peran dengan adanya peningkatan tersebut ya. Baik, bicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pasar modal di Indonesia, kalau kita lihat kemarin terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat yang bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta begitu ya. Ya, Tentu saja sejumlah isu dibahas dan salah satunya adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya konsolidasi antara pemerintah dan juga dunia usaha untuk membuat ekonomi kemudian stabil lah pasca ya. dinamika belakangan yang kemudian kita sama-sama saksikan hari-hari ini. Mas Reza, beberapa waktu yang lalu juga kita kemudian lihat otoritas bursa melakukan pertemuan di Menho Bursa Efek Indonesia dengan pengusaha-pengusaha begitu. Nah, ini sebetulnya pertemuan-pertemuan ini direspon positif dan kalau kita lihat juga pergerakan dari IHSG di hari Jumat juga ditopang oleh saham-saham konglomerat begitu ya. Nah, Anda Ya. melihat bagaimana Anda menerjemahkan pertemuan ini dan sejauh mana ini akhirnya memang nampaknya perlu ataupun diperlukan lah oleh pelaku pasar, as in psychologically speaking, Mas Reza. Iya, jadi gini, kalau kita melihat dari sisi positifnya ya, dari sisi positifnya pertemuan antara presiden dengan sejumlah pengusaha itu kan sebenarnya lebih kepada, kalau kita bilang, lebih kepada kolaborasi lah gitu. Kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha untuk, bagaimana bisa bertahan di tengah, kondisi makroekonomi kita, saat ini yang memang, sedang sedang diuji ketangguhannya kan gitu. Terus kemudian juga bagaimana kondisi makroekonomi kita ini bisa bertahan di tengah kondisi makroekonomi global yang memang saat ini tidak begitu baik gitu kan. Dengan adanya perang dagang, kemudian juga dengan adanya kondisi geopolitik di sejumlah wilayah gitu. Nah ini kan tentunya perlu kolaborasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, pertemuan antara presiden dengan sejumlah pengusaha tersebut, ini kan ada kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta untuk sama-sama membuat ekonomi kita ke depan ini lebih baik. Gitu. Apalagi kalau kita lihat pertemuan-pertemuan tersebut itu kan pertemuan kepada pengusaha di mana perusahaan-perusahaannya mereka ini kan sudah banyak memberikan kontribusi lah kepada ekonomi Indonesia kan gitu. Misalkan pertemuan dengan pengusaha Pak dari Bali Thohir gitu. Ini kan dengan Adaro Grupnya kan sudah banyak memberikan kontribusi kan pada makroekonomi kita kan gitu. Terus kemudian dengan apa namanya dengan Pak Frodi Pak Menstu, dengan Pak Soewinata dan juga mungkin dengan grup Sinarmas dan lain sebagainya. Nah itu kan para pengusaha ini kan sudah banyak memberikan kontribusinya lah kepada ekonomi kita kan. Sehingga dari pemerintah sendiri ya ingin adanya
kolaborasi lah gitu, sehingga bisa membuat ekonomi kita ini bisa lebih bertahan lagi. Kurang lebih Ya, seperti itu kalau kita dari sisi positifnya ya. baik. Secara psikologis memang pertemuan-pertemuan ini memberikan dampak signifikan terhadap penguatan dari IHSG. Tapi kemudian yang ditunggu oleh pelaku usaha adalah bagaimana pelaku usaha dan juga pelaku pasar maksud saya. Bagaimana sebetulnya adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pro dunia usaha supaya Betul. kemudian efisiensi yang berujung kepada layoff ini kemudian tidak apa ya, terjadi lagi dan juga mempengaruhi daya beli dari masyarakat dan juga bagaimana sebetulnya sama-sama dapat kompak gitu menghadapi konsekuensi dari perang dagang yang kemudian baru-baru saja ini kemudian tabuh genderang perangnya gitu ya oleh Donald Trump dan juga berbagai macam aksi retaliasi oleh negara-negara yang kemudian dikenakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Oke, kita tinggalkan terkait dengan bahasan ini kita bergeser ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Mas Reza dan dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini di antaranya adalah ya ada BRPT, kemudian juga ada MEDC, PNBN dan juga SMGR direkomendasikan buy. BRPT dengan support di 770, resistensi di 855, kemudian MEDC support di 970, resistensi di 1050, PNBN support di 1330, resistensi di 1475 dan SMGR support di 6200 dan resistensi di 7200. Analisis singkat untuk saham-saham pilihan Anda pagi hari ini Mas Reza silakan. Ya, baik Mas Kiki. Kita kalau lihat pertama dari BRPT, BRPT kita melihat pergerakan dari MA20-nya ini kan cenderung positif ya gitu. Jadi apalagi harganya sudah menembus tadi MA20 dan juga MA5-nya, sehingga kita rekomendasikan buy dengan entry di 815 dan sampai dengan 830. Kemudian untuk support di 770 dengan target di 985 ya. Kemudian berikutnya dari sektor migas ada Medco ya. Medco kalau kita lihat ini pergerakannya sudah bergerak di atas batas MA5-nya ya gitu. Jadi kita bisa coba entry buy di 995 sampai 1015 dengan resisten di 1050 sampai dengan 1090, support di 970 ya. Kemudian berikutnya untuk PNBN kurang lebih sama seperti MDC di mana pergerakannya sudah bergerak di atas MA5, entry di 1385 sampai dengan 1385 sampai dengan 1430, resisten di 1475 dan support di 1330 ya. Baik, Mas Reza dengan ini saya koreksi saham yang Anda rekomendasikan adalah PNBN, MEDC, kemudian juga BRPT dan SMRA betul ya? Ya, SMRA. Bukan SMGR ya, kami mohon maaf atas SMRA. kekeliruan data yang kami tadi sampaikan. SMRA rekomendasi buy dengan entry di 6575 sampai dengan 6750, resistance 7000 hingga 7325. Analisis untuk SMRA Mas Reza silakan. Ya, untuk SMRA kalau kita lihat pergerakan ini juga sudah bergerak di atas batas MA5-nya. Entry di 6575 sampai dengan 6750 dan resisten di 70 sampai dengan 7325 ya. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Reza, diantaranya adalah ada BRPT, kemudian MEDC, PNBN, dan juga SMRA. Sangat singkat waktu kita Mas Reza, senang berbincang dengan Anda di pagi hari ini. Semoga Anda sehat selalu dan juga sukses selalu. Apa yang kemudian kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar di perdagangan hari ini. Sampai jumpa Mas Reza. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Alex.